Kenapa terus putus ini? Kenapa jadi terus putus? Tadi ada kesalahan. Jadi ini juga kalau misalnya ini error ada dua yang sama, ya. Sama ada dua karakter, ya, di mana bit yang samanya 2 biji error, maka juga nggak bisa mendeteksi kesalahan. Tapi hal seperti itu sama pada bitnya ya jarang terjadi. Inilah pengecekan BCC. Jadi si pengirim dan si penerima, jadi sebelumnya ini dikirimkan dulu. Ini sinkron, SOH, start of header, ini header, kemudian STX. Jadi pengiriman data blok ini, udah bisa dilihat ini kan? Bisa lihat? Bisa? Bisa? Bisa, Pak. Oke. Jadi STX baru pesannya. Nah, baru ETB, BCC. Ya, kalau ETB, end transmit block, kalau belum habis bloknya. Tapi kalau misalnya kalau ini berarti masih ada blok yang lain. Kalau ETX berarti tidak ada lagi. Ya, tidak ada lagi pesan yang lain. Maka ETX. Setelah itu BCC. Jadi antara pengirim dan penerima itu sudah disepakati dia menggunakan PRC sama LRC-nya. Jadi untuk vertikal sama longitudinalnya sudah dicek apakah paritas apa. Misalnya sama-sama ganjil. Jadi si pengirim mengirimkan BCC, dikirimkanlah BCC-nya. Di penerima nanti dia akan mengecek BCC daripada pesan yang diterimanya. Ya. Jadi dia akan memeriksa data yang diterima dan menghasilkan BCC. BCC-nya itu dibandingkan dengan BCC yang diterima. BCC yang dihasilkan dia dengan BCC yang diterimanya dibandingkan. Jika tidak sama berarti error. Ya. Jika tidak sama berarti error. Jadi dikirim kembali. Diulang lagi. Itulah untuk menggunakan pengecekan dengan BCC. Ya. Jadi untuk protokolnya nanti kita akan bahas. Jadi sudah ada contoh-contoh juga bisa Anda sebagai latihan. Anda baca, ya. Kemudian yang berikutnya adalah cycle redundancy check. Ini untuk pengiriman data untuk yang biner, yang ya HDLC misalnya, untuk HDLC, untuk paket, untuk data paket yang transparan. Kalau tadi per karakter dia, ya walaupun satu blok karakter, tapi untuk ini adalah yang biner untuk paket. Oke, untuk CRC ini dia akan pesan yang akan dikirimkan itu dibagi dengan polinomial tertentu. Ya. Cycle redundancy check, ya. Cycle redundancy. Jadi dibagi dengan polinomial tertentu. Kemudian CRC-nya itu kita tentukan dulu berapa bit. Berapa bit mau kita buat CRC. Jadi pembagi polinomialnya harus 1 bit lebih besar daripada CRC. Jadi contohnya misalnya kalau dikatakan di sini misalnya seperti contoh CRC-nya panjangnya 4 bit. Ya. Maka pembagi harus lebih panjang 1 bit. Jadi dia misalnya menjadi, inilah pembaginya itu kita buat 11001. Karena ini 5 bit. Oke. Untuk mempermudah penulisan maka kita buat dengan menggunakan pangkat. Jadi kalau seperti ini datanya, pangkat ini dia, ya. Atau inilah yang saya sederhana. Ini 11001. Ini adalah S pangkat 0, S pangkat 1, S pangkat 2, S pangkat 3, S pangkat 4. Jadi ini adalah S pangkat 4, S pangkat 3 tambah 1. Ya.
Jadi 11001 itu sama dengan S pangkat 4 tambah S pangkat 3 tambah. Jadi yang diambil yang satunya. Yang satunya itu adalah S pangkat 0, S pangkat 0 1. Ya. Kemudian 1, 2, 3 S pangkat 3, S pangkat 4. Nah, kemudian supaya ada tempat daripada CRC ini, maka pesan yang akan dikirimkan itu digeser dulu. Ya, supaya ada tempat daripada CRC, maka pesannya itu digeser dulu sebanyak bit CRC. Jadi kalau 4 bit CRC-nya kita geser 4 bit. Nah, di sini contohnya misalnya datanya itu tadi adalah ini 1001001001 atau X pangkat 16 tambah X. Jadi ada ini X 16, ini 2 pangkat 12, ini pangkat 5, ini pangkat 0. Jadi misalnya pembaginya adalah tadi X pangkat 3, X pangkat 4 tambah X pangkat 3 tambah 1. Itu 1. Nah, itu dibagi. Inilah dia dibagi. Nah, dibagi dia. Nah, ini dibagi, dapatlah 1. Jadi sampai sini dikalikan. Maka kemudian dikurangkan pembagian biner. Tapi di sini pembagian polinomial ya. Dikurangkan, maka dapat ini karena 0 kurang 1 itu 1 ya. Ya, yang penting dia pembaginya itu harus lebih kecil, tidak boleh lebih besar. Jadi ini lebih besar lebih kecil pembaginya dibanding ini ya, karena banyak bitnya. Jadi di sini dikurangkan, ya. Kemudian ini diturunkan dari atas, karena ini lebih kecil dari pembagi. Maka turun 1 dan ini turun 1 dibagi dapat 1. Kemudian ini 0. Ya. Nah, tadi waktu dapat dibagi dikasih 1 ya. Waktu dapat dibagi tadi dapat 1 ya. Kemudian ini jadi udah 2 ini 1 ya. Waktu di sini sama sini ada 2. Kemudian ini 0. Maka 0 turun dia lagi. Karena dia 0 turun masih hanya turun dia ini maksudnya 0, turun dulu ini adalah 0. Ya, 0 belum bisa juga berarti di sini 0. Turun lagi 1, belum bisa juga ini 0. Turun lagi 0. Turun lagi berapa ini? Ya, 0 ya. Masih 0 juga. Turun lagi 0. Ya. Nah, baru dia dikurangkan. Ya, ini jadi ini dikurangkan atau ini ya. Ya dibagi dulu, dibagi ini 1 dikurangkan. Jawabnya ini. Ini turun lagi 0. Kemudian dibagi dapat 1. Kemudian dikalikan, kurangkan ini 1 tidak ada lagi yang turun ya. 1 0 ya, dia turun 1 lagi 0 ya. Jadi ini tidak bisa lagi ya, ini lebih kecil maka nggak bisa, ini adalah sisanya. Sisanya ini sisa pembagian inilah sebagai CRC. Sisanya inilah sebagai CRC. Jadi ini 4 bit. Nah, tadi ini digeser dulu datanya tadi digeser dulu 4 bit. Ini sudah disediakan 4 bit ini. Nah, tadi dia 1 yang terakhir tadi sampai sini tadi ya. Karena dia 4 bit CRC digeser ke kiri untuk tempat CRC jadi ini. Jadi dimasukkanlah ini ke sini. Itulah yang dikirimkan. Ah, itulah yang dikirimkan dia. Ya. Oke, supaya lebih enaknya, ini saya buat dia menggunakan pakai X. Kalau tadi terlampau repot banyak 01-nya. Jadi dia ini adalah datanya. Datanya tadi ini 10 101 101. Nah, sampai di sini dia. Dan kita geser dia 4 bit tambah 00. Jadi dia menjadi X pangkat 12, X pangkat 10, X pangkat 8, X pangkat 7, X pangkat 6, X pangkat 4. Nah, inilah dia. Nah, itu adalah pesannya yang sudah digeser. Kemudian dibagi ke X. GX-nya tadi X pangkat 4 tambah X pangkat 3 tambah 1. Kita bagi.
maka hasilnya ada hasil dan sisa-sisanya ini adalah CRC-nya, cycle redundancy C. Nah, pembagiannya pesannya tadi X pangkat 12 tambah X pangkat 10 ini ya. Nah, ini X pangkat 12 dibagi dengan X pangkat 4 dapat X 8. Nah, ini dibagi ini dapat ini. Ini dikalikan X pangkat 12 tambah X pangkat 11 tambah X pangkat 8. Ini dimatikan. Tinggal X pangkat 11 tambah X 10. Turun X pangkat 7, X 8. Dibagi dengan X pangkat 4. Maka dapat X pangkat 9 bagi 4 itu 7. Kalikan X pangkat 11, X pangkat 10, X pangkat 7. Matikan. Ini tinggal X pangkat tambah 4. Dibagi masih ada X pangkat 2. X pangkat 2 kali ini X pangkat 6 tambah X pangkat 5 tambah X kuadrat. Ini mati, X pangkat 5, X pangkat 4, X kuadrat. Dibagi X pangkat 4, ini X. Kalikan X pangkat 5, X pangkat 4 tambah X. Ini mati, tinggal X kuadrat tambah X. Nah, inilah CRC-nya. Atau X kuadrat tambah X ini adalah 110. Ya. Karena dia 4 bit, berarti 0110. Dikirimkanlah itu. Nah, pesannya dikirimkan dia, yaitu tadi ini 0110 CRC-nya, ini pesannya. Dikirimkan dia, kemudian di penerima nanti yang diterimanya itu dibagi dengan GX. Yang diterima dibagi dengan GX, maka dapatkan hasil dan sisa. Jika sisanya 0, berarti tidak ada error. Kalau sisanya bukan 0, berarti ada error. Kita buktikan misalnya datanya tidak ada error. Tidak ada error berarti ini tetap pesan yang diterima. Pesan ini dibagi dengan GX, polinomial pembagi ya. Maka didapat X pangkat 8, ini X pangkat 2 bagian X pangkat 8 dikalikan X pangkat 2 tambah X pangkat tambah 3. Ini tinggal X pangkat 11, X pangkat 10, X pangkat 8 ini turun. Nah, dibagi lagi X pangkat apa? X pangkat 7 kalikan lagi X pangkat 10 sama X 7. Ini ya dikurangkan, tinggal X pangkat 6 tambah X pangkat tambah X kuadrat tambah X. Ini dibagi lagi dengan X pangkat 2, kemudian X pangkat 6, X pangkat 5 tambah X kuadrat. Dikurangkan, tinggal X pangkat 5, X pangkat 4 tambah X. Dibagi lagi tinggal X. X ini dikurangkan 0. Nah, karena tidak ada yang error, maka sisanya 0. Nah, jadi si penerima akan membagikan pesan yang diterima itu dengan polinomial GX, kemudian diperiksa sisanya. Kalau sisanya 0 berarti tidak ada error. Tapi kalau ada error, kalau ada sisa berarti ada error, maka disuruh ulangi lagi. Nah, itulah prinsip kerja daripada cycle redundancy check. Ya, jadi ini adalah menggunakan dengan rangkaian pembangkit daripada CRC. Ini menggunakan XOR. Ya. Ini register geser 5 tingkat. Nah, karena dia menggunakan di tadi S pangkat 16 tambah S pangkat 12 tambah S pangkat 5 tambah 1. Ya. Untuk polinomialnya. Jadi ini ya. Jadi masukannya ya. Ya. Jadi ini 4 tingkat, ini 7 tingkat, ini 5 tingkat. Karena ini S pangkat tadi kan di sini S pangkat 5. Ya. Kemudian ini S pangkat 7. Jadi ada 12 di sini. Ya. Jadi ini 5, ini geser 5, ini 7, jadi ini 12. Kemudian ini 4, jadi 16. Oke. Nah, itu adalah rangkaian pembangkit daripada CRC. Kemudian pengecekan pembetulan forward error. Jadi pembetulan forward error ini digunakan kalau misalnya hanya satu arah, ya, hanya mengirimkan, tidak ada arah balik. Jadi kalau terjadi sesuatu error, maka si penerima tidak bisa memberitahukan ke si pengirim bahwa terjadi error. Jadi untuk itu yang cocok digunakan adalah pembetulan forward error atau forward error correction, ya, karena nggak ada arus balik, ya. Nah, jadi di sini menggunakan dengan metode Hamming. Nah, jadi data yang mau dikirimkan disisipkan bit Hamming, ya, yaitu pada bit K 2 pangkat N. Ya, jadi pertama, jadi inilah datanya, contohnya
Bisa lihat ini? Bisa? Bisa, Pak. Oke. Jadi misalnya ini datanya, maka disisipkanlah pada bit 2 pangkat n, jadi bit pertama disisipkanlah ini x. Berarti 2 pangkat 0 berarti ini 1, 2 pangkat 1 bit kedua, 2 pangkat 2 bit keempat, 2 pangkat 3 bit ke-8, 2 pangkat 4 bit ke-16. Disisipkanlah di situ. Nah, jadi XX-nya ini, jadi kita buat ini XX, kemudian datanya ini 0. Ya. Kemudian ini bit keempat harus X, kemudian kelima ini 0. Yang kedua ini menjadi kelima di sini. Kemudian 1, 0. Karena ini harus X, maka ini lanjut lagi 0. 1, 1. Ini dia 1, 1. Kemudian 0, 1, 0, 0. Nah, kemudian ini ada X. Kemudian 0, 1, 1. Nah, jadi bertambahlah dia bit hammingnya ada berapa nih? Ada 4 ya. 1, 2, 3, 5. Ada 5. Yaitu pada bit pertama, kedua, keempat, ke-8, ke-16. Disisipkan. Oke, sekarang bit-bit hamming ini logiknya apa? Nah, jadi untuk mencarinya itu adalah mencari daripada biner daripada jumlah daripada yang logika 1. Jadi misalnya ini, keberapa logika 1 ini? Berarti ini pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ke-6. Ke-6, jadi ke-6 ya. Nah, jadi ke-6. Kemudian nantinya ini ke-6, kemudian ini sampai sekarang 7, 8, 9, 10, 11. 6, 10, 11. Jadi kita buatkan ini bit ke-6, yang logika 1 itu adalah bit ke-6, bit ke-10, ke-11, 13, 18, 19. Ya, ini bitnya. Kemudian kita binarkan 19 itu adalah 16 tambah 3. 18 adalah 16 tambah 2. Ya, ini 1, 2. Ini 1, 19 ada 1, 3. 1, 3. 13 adalah ini D. Ya, 1, 1, 0, 1. 11 adalah B. 1, 0, 1, 1. 10 adalah 1, 0, 1, 0. Kosong A ya. Kita jumlahkan dia ini. Jadi jumlahnya itu ya polinomial aja ya. Kalau dia jumlah logika satunya genap 0, kalau ganjil 1 ya. 1 2 3 1 2 3 1. 1 2 3 4 5 1. 1 2 0 karena genap 0 ya. 1 2 3 ganjil 1. 1 2 genap 0. Maka inilah bit-bit hammingnya. Nah, maka kita sisipkanlah yang pertama tadi jadi 1 ya. Jadi kita sisipkanlah ini ya. Jadi dia tadi jawabnya adalah 0 B ya, 0 1 ini dia adalah 0 1 0 1 1. Jadi tanda XX yang ini tadi ini 1 1 ya. 1 1 kemudian yang ini 0. Nah, jadi 1 1 kemudian yang ini 0. Jadi 0 dia. Ya, kemudian 1, yang ini 1. Kemudian yang ini 0. Jadi inilah. Jadi kok dia menjadi setelah untuk hamil. Ya. Kemudian itulah yang dikirimkan. Itu yang dikirimkan oleh pengirim. Kemudian di penerima yang logika 1 dicek. Semua yang logika 1 dicek. Seandainya nah, jadi berubahlah yang logika 1, bukan hanya 6, 10, 11 lagi ya. Nah, sudah ikut yang pertama, yang kedua ya. Yang pertama, kedua, ke-8 yang satunya kita lihat. Pertama, kedua, 3, 4, 5, 8 ya. 3, 4, 5. Pertama, kedua, ke-6, ke-8, ke-10, ke-11, kemudian 13, terus berapa? Yang terakhir. Jadi ya inilah dia. Jadi dia yang logika 1 adalah yang pertama, kedua, ke-6, ke-8, 10, 11, 13, 18, 19. Dibenarkanlah dia. Jadi penerima melihat yang logika 1, bit keberapa saja. Kemudian benar daripada bit-bitnya apanya ini, ya bit keberapanya ini dijumlahkan. Nah,
Kalau hasilnya 0, berarti tidak ada error. Nah, ini hasilnya 0. Nah, maka tidak ada. Karena tidak ada yang salah. Seandainya berubah menjadi, kita ubah bit ke berapa? 1, 2, 6, 8, 10. Bit ke 11-nya. Bit ke 11-nya logika 1 berubah jadi 0. Ya. Bit ke 11-nya berubah dari 1 ke 0. Maka di sini nggak ikut lagi 11. Dijumlahkan, dilihat di sini berapa? B, 11. Nah, berarti bit 11 error, harus dibalik. Gitu. Nah, inilah correction itu. Jadi tahu kita bit keberapa yang error. Nah, tapi itu tadi hanya satu yang error yang bisa dideteksi. Kalau ada dua nggak bisa. Jadi kalau ada error 1 biji bisa dideteksi dia. Nah, bit keberapa dia sesuai dengan hasilnya. Jadi karena ini bit ke-11 yang error, maka 11 lah di sini. Inilah dengan menggunakan forward error correction. Jadi dia sendiri yang memperbaiki, jadi langsung diperbaikinya. Ya, dengan mengubah logika daripada bit 11 itu. Kemudian nah ini contohnya yang diberikan lagi ya. Oke, kemudian satu lagi adalah dengan metode pengecekan dengan checksum. Ya. Checksum checksum juga saya kasih juga. Jadi kalau checksum dijumlahkan dia. Saya buka dulu. Checksum. Saya taruh dulu. Oke, di punya itu saya buka dulu. Oke, untuk checksum. Jadi kalau checksum ini data yang akan dikirimkan itu dijumlahkan semua. Ya. Data yang akan dikirimkan dijumlahkan semua. Jadi contohnya ini kita kan. Jadi data itu contohnya seperti ini. Ini ada contoh. Misalnya mau dikirimkan itu adalah 2, 3, 4. Ya. Bilangan 2, 3, 4. Jadi ini nantinya dijumlahkan. Ya, contohnya 2, 3, 4 itu adalah 9. Ya, dijumlahkan 9. Kemudian 9 itu di komplemen kedua. Di komplemen kedua ditambah 1. Ya, jumlahnya itu di komplemen kedua ditambah 1. Itulah checksumnya. Nah, kemudian ditambahkanlah itu, jadi dikirimkanlah itu bersama data yang akan dikirim. Jadi yang dikirimkan itu adalah 2, 3, 4, dan 247. Karena checksumnya 247. Ini tadi saya ulangi, datanya adalah 2, 3, 4. Maka itu adalah 9. 9 itu ya, di komplemen kedua dapat 246. Ditambah 1, 247. Jadi dikirimkanlah nanti datanya itu 234 ditambah checksumnya yaitu 247. Di penerima, sisi penerima, semua bilangan itu dijumlahkan. Nah, kalau hasilnya 0 berarti tidak ada error. Dijumlahkan semua, 2 tambah 3 tambah 4 itu ada 256, berarti dia 000, 100. Karena hasilnya 0 berarti tidak ada error. Itulah dengan menggunakan checksum. Ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan di sini? Oke, jadi itulah menggunakan dengan checksum. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita ke soalnya. Ya, soalnya ada saya untuk dikerjakan. Ya, tugas seperti yang dilakukan ya hanya
Sebenarnya latihannya ada latihan di buku DC Green. Di DC Green itu ada soal-soalnya. Ya. Combat. Biar sedikit saya jelaskan dulu. Soal ini soal yang kemudian tes komunikasi analisa mana pula sudah saya kirimkan itu. Teknik soal sinyal tugas dan jarak saluran. Oke, di sini ada saya kasih tugasnya dalam bentuk file sudah saya kirim. Jadi jelaskan keuntungan saluran ganda dibandingkan saluran tunggal. Oke, dibuatlah kalimatnya sendiri dengan logika, jangan copy paste. Jelaskan proses pengiriman data pada saluran RJ32. Bagaimana mengirimkan datanya? Ya, artinya ya itu tadi logika satu diubah menjadi apa, ya kemudian penerima nanti akan bagaimana dia. Ya. Jadi logika satu itu diubah menjadi yang pertama dia standarnya start, tinggal start, kemudian datanya, kemudian paritas stop, kemudian levelnya itu dalam bentuk harus berbeda plus minus. Nah, kemudian penerima bagaimana? Menerima itu diubah menjadi PTL. Kemudian sebutkan karakteristik dari RSB32, panjangnya, level tegangannya, jarak maksimumnya, kemudian sambungannya point to point atau multi point. Kemudian jelaskan proses pengiriman data pada saluran RS242. Sebutkan karakteristiknya, sama aja ya. Nomor 4, proses pengiriman data pada RS485. Kemudian untuk galat, nah, di sini Anda disuruh menghitung BCC dari nama Anda. Jadi Anda tulis nama Anda, tentukan BCC-nya dengan menggunakan partai skenap, baik untuk vertikal maupun longitudinal. 1B, bagaimana teknik pengecekan kesalahan pada BCC? Jelaskan dengan membuat salah satu karakter yang dikirim error diterima penerima. Nah, jelaskan. Jadi misalnya satu error. Ya. Ya, seharusnya diterima adalah ini, maka yang diterima ini atau error, misalkan error 1, yang ini error, maka BCC-nya menjadi ini, ya. Ya, kemudian dibandingkanlah BCC yang dihasilkan. Jadi jelaskan dulu BCC-nya berapa, data yang dikirimkan itu berapa BCC. Kemudian misalnya dikirimkan error, dibuatlah salah satu bitnya error, maka BCC-nya berapa. Nah, itu dibuat di sini, dibuat contohnya. Atau contohnya tadi dari bisnis, dari nama Anda aja, tentukan BCC-nya supaya nyambung dia. Jadi nama Anda, ya. Nah, di sini katakan membuat salah satu karakter yang dikirim error diterima penerima, ya. Jadi ya nyambung aja nama Anda aja, contohnya namanya, ya. Jadi nama Anda itu mula-mula dia kalau benar dia nilai BCC, dia kemudian dibuat salah satu bitnya dari karakter yang dikirim itu error, maka BCC-nya jadi berapa? Nah, karena tidak sama maka berarti error itu, ya. Kemudian buktikan bahwa BCC tidak dapat mendeteksi kesalahan jika pada bit 0 dan bit 3 error dari dua buah. Jadi sama-sama bit 0 dan bit 3-nya sama-sama error dari dua buah pesan. Nah, bahwa BCC-nya tidak berubah itu, ya. Itu maksudnya, buktikan. Jadi buktikan dia buat contohnya. Kemudian tentukan nilai seri C dari pesan dengan polinomial. Ya. Jelaskan pengecekan kesalahan seri C. Nah, jadi bagaimana mengecek kesalahannya? Ini tadi bagaimana untuk seri C. Kemudian bagaimana cara mengecek kesalahannya itu? Dengan membuat salah satu bit dari pesan yang diterima penerima error. Ya. Kemudian
Yang ini tentukan kode Hanming sama saja. Oke, saya rasa itu saja. Ada yang mau ditanyakan? Ada? Sejauh ini belum ada, Pak. Oke, kalau nggak ada itu saja. Jadi dikerjakan. Saya menjelaskannya supaya bisa Anda mengerjakan tugas ini dan tahu di mana materinya. Oke, yang tidak mengikuti perkuliahan nanti bisa ditonton daripada YouTube-nya ini nantinya. Oke, selamat siang. Siang, Pak. Pak. Adlib